drone dan rudal Iran menyerang Kuwait hingga memporak-porandakan Bandara Internasional Kuwait pada Rabu 3 Juni 2026. Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil Kuwait mengunggah rekaman yang memperlihatkan detik-detik rudal Iran menyerang bandara tersebut. Video itu disertai keterangan rudal Saedet Iran menargetkan terminal penumpang T1 di Bandara Internasional Kuwait. Militer Kuwait juga mengonfirmasi serangan drone dan rudal menghantam terminal di Bandara Internasional Kuwait. Serangan itu menyebabkan kerusakan material yang signifikan pada bangunan yang melukai beberapa orang yang kini menerima perawatan medis. Pernyataan yang sama juga disampaikan Otoritas Penerbangan Sipil Umum Kuwait menurut kantor berita Kuwait resmi. Otoritas penerbangan juga mengatakan penerbangan di bandara telah ditangguhkan dan akan dialihkan ke bandara alternatif hingga pemberitahuan lebih lanjut. Sebelumnya, militer Amerika Serikat mengatakan telah menembak jatuh rudal balistik dan drone Iran yang ditembakkan ke arah pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain dan melakukan serangan pertahanan diri di Pulau Qasem, Iran di Selat Hormuz. IRGC Iran mengatakan pasukan Amerika Serikat pertama kali menghantam kapal tanker minyak Iran di dekat Selat Hormuz. Merusak ruang mesinnya yang kemudian diikuti serangan balasan terhadap target Amerika Serikat di wilayah tersebut. IRGC mengatakan telah menghantam markas besar armada kelima Amerika Serikat di Bahrain yang dibantah militer Amerika Serikat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Kamis 4 Juni 2026 mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.
Dalam surat langkah ini, Zelensky mengusulkan pertemuan tatap muka secara langsung sekaligus menyatakan kesiapannya melakukan gencatan senjata total. Surat ini menjadi salah satu dari sedikit momen ketika Zelensky menyampaikan permohonan langsung kepada Putin sejak invasi Rusia pada 2022. Selama ini perundingan antara Rusia dan Ukraina terhenti selama berbulan-bulan. Mandeknya negosiasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat tersebut turut dipengaruhi oleh situasi perang Iran yang masih buntu. Sebelumnya, serangkaian putaran negosiasi yang sempat digelar kedua pihak di Istanbul, Abu Dhabi, dan Jenewa juga gagal membuahkan terobosan. Terutama terkait isu kunci mengenai wilayah dalam penyelesaian pasca perang. Melalui surat yang dipublikasikan di situs resmi kepresidenan Ukraina tersebut, Zelensky menegaskan keinginannya untuk berdialog langsung demi menyudahi konflik. Selain mengajak bertemu, Zelensky menegaskan bahwa pihaknya siap menghentikan sementara kontak senjata demi kelancaran proses dialog. Sebagai langkah awal, Zelensky turut menawarkan opsi pertukaran tawanan perang secara menyeluruh. Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi awal yang baik untuk mengakhiri perang. Hingga berita ini diunggah, belum ada komentar langsung dari Putin. Surat terbuka tersebut dipublikasikan, bos Kremlin itu sedang menyelesaikan pertemuannya dengan para jurnalis asing di Saint Petersburg. Rudal jarak jauh terbaru milik Iran, Pave, menjadi sorotan karena dilengkapi sederet teknologi canggih dan mampu terbang rendah untuk menghindari deteksi radar. Diperkenalkan sejak Agustus 2023, rudal Pave disebut semakin mempertegas kemampuan Iran yang semakin meningkat dalam mengembangkan persenjataan buatan lokal.
Dengan jangkauan 1.650 km, rudal Pave diklasifikasikan sebagai rudal jelajah jarak jauh yang memungkinkan Iran menargetkan lokasi di seluruh wilayah Timur Tengah. Jangkauan yang diperluas ini disebut sangat penting bagi Iran karena memungkinkan potensi serangan terhadap musuh di Teluk Persia, Israel. Pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah bahkan sebagian wilayah Eropa. Dirancang untuk peluncuran berbasis darat, rudal Pave dikerahkan melalui peluncur bergerak, sehingga mampu meningkatkan fleksibilitas strategisnya. Para pengamat memperkirakan rudal itu berpotensi dimodifikasi untuk digunakan dari kapal angkatan laut atau kapal selam di masa mendatang. Fitur utama rudal jelajah Pave adalah sistem panduannya yang canggih. Rudal ini kemungkinan menggunakan kombinasi navigasi, inersia, dan sistem berbasis satelit. Profil penerbangan rudal Pave sendiri dirancang untuk mode siluman dan penghindaran. Rudal ini beroperasi pada ketinggian rendah untuk menghindari deteksi radar. Sumber-sumber juga menyebut rudal ini memiliki penampang radar yang rendah, menunjukkan kemampuan siluman sampai batas tertentu. Meski belum pasti apakah kemampuan rudal siluman ini setara dengan sistem milik Barat atau Rusia, namun upaya meningkatkan daya tahan Pave terlihat jelas. Dari segi kecepatan, Pave kemungkinan bergerak dengan kecepatan subsonik, yakni sekitar 800 sampai 900 km per jam. Meski tak secepat rudal balistik, kemampuannya untuk menavigasi jalur penerbangan yang kompleks membuatnya sulit untuk dicegat. Angkatan Laut Iran mengatakan bahwa pihaknya telah menyerang sebuah kapal perang Amerika Serikat di Teluk Oman. Menurut militer Iran, kapal perang yang merupakan pusat komando dan kendali di balik serangan Amerika terhadap kapal-kapal komersial Iran.
Dalam sebuah pernyataan, Kantor Hubungan Masyarakat Angkatan Laut Iran mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah apa yang mereka gambarkan sebagai tindakan agresif Amerika Serikat. Pelanggaran peraturan di Selat Hormuz dan serangan terhadap pelayaran komersial Iran di Teluk Oman. Pernyataan itu mengatakan kapal perang Amerika itu diduga mencoba mendekati perairan teritorial Iran di Teluk Oman. Lebih lanjut, Angkatan Laut Iran menegaskan pasukannya terus memantau apa yang mereka sebut sebagai aktivitas Zionis Amerika Serikat. Di wilayah tersebut dan memperingatkan akan adanya pembalasan lebih lanjut. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM membantah klaim bahwa Angkatan Laut Iran menargetkan kapal perusak Angkatan Laut Amerika. Juga pada hari Rabu, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC mengeklaim bahwa rudal yang menghancurkan Terminal 1 Bandara Internasional Kuwait bukan milik Iran. Melainkan rudal pencegat yang ditembakkan sistem pertahanan Patriot Amerika Serikat. Sebelumnya pada hari Rabu, Kuwait membantah bahwa wilayah udaranya digunakan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Negara Teluk itu juga sependapat dengan narasi Washington bahwa bandaranya dihantam oleh rentetan rudal dan drone berat oleh Iran pada Selasa tengah malam atau Rabu dini hari. Militer Cina dikabarkan telah mengembangkan rudal balistik anti kapal terbaru bernama DF-27. Kabarnya, rudal itu mampu menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat dalam sekali hantam.
Menurut laporan terbaru Pentagon, rudal DF-27 bisa diluncurkan dari jarak ribuan mil di pedalaman. Bisa juga mencapai sebagian wilayah Amerika Serikat dengan hulu ledak konvensional. Dilansir dari National Security Journal, laporan mencatat DF-27 merupakan rudal balistik antar benua konvensional dengan perkiraan jangkauan 5.000 hingga 8.000 km. Jangkauan maksimum DF-27 disebut tidak hanya mencakup Alaska dan Hawaii, tetapi juga sebagian wilayah daratan Amerika Serikat. Pakar dari Naval War College menyebut kemampuan rudal ini menjadikan China sebagai negara pertama yang dinilai telah mengerahkan rudal balistik antar benua yang dipersenjatai secara konvensional, meski berada di ujung bawah rentang jangkauan antar benua. Laporan Pentagon pada tahun 2021 kepada Kongres Amerika Serikat pun mengakui pengembangan DF-27. Kebocoran informasi ini bocor pertama kali pada 2023 lalu. Spesifikasi yang membedakan DF-27 dari rudal balistik konvensional adalah kemampuannya mengubah perlintasan penerbangan. Hulu ledak balistik standar biasanya mengikuti lintasan yang dapat diprediksi, yang dapat dihitung dan dicegat oleh sistem pertahanan. DF-27 dinilai mampu membawa kendaraan luncur hipersonik opsional, dan profil manuvernya pun bisa berubah.